terima nikahnya Sista Maharani binti Abdurrahman dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Oh, mau keluar dari kosan ini? Lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Barang-barang gue hilang terus. Kamu lapor ke saya juga percuma. Saya bukan security ya, saya pemilik tempat kos ini. Jadi selama ini Bu Emma yang ngambil semua barang-barang anak-anak kos? Kayaknya tadi aku ada beberapa kali ngelihat ada yang seliweran gitu deh. Tapi kayaknya bukan manusia, Bu. Hatiku mencari cinta ini, seorang yang ku cinta. Tabrak! Tabrak! Top! Yalah Agi. Pokoknya nggak bisa ting. Ngapain sih? Apa sih? Yang cocok jadi walinya si Sista tuh aku. Kamu tuh nggak ngaca, pantas nggak kamu jadi walinya? Aduh. Ngapain perlu ngaca jadi wali? Ya jelas saya lebih pantas lah, Pak. Kamu tuh gimana sih? Nggak bisa begitu, Teh. Aku tuh udah ngeluarin biaya untuk pernikahan Sista sama Aldo. Memangnya Neng Rati mau nerima uang dari kamu? Hah? Jelas mau lah. Sok tahu kamu. Neng Rati sama Adam itu sanggup biayain nikahnya si Sista. Hah? Nggak perlu uang dari kamu. Kok situ sih yang ngotot sama aku? Lah emang iya kok. Kalau kayak gitu percuma. Pasti nggak ada yang mau ngalah. Mendingan lu langsung aja tanya. Nah, tuh kebetulan datang tuh. Nah, tanya. Sama langsung. siapa? Mama Adam. Assalamualaikum orang kaya. Waalaikumsalam. Salam. Sehat Pak RT. Bang Daus. Oh iya, waalaikumsalam. Ini ada apa? Kok lagi pada kumpul-kumpul ngobrolin apa sih? Nah, tanya lu mas dong, ngomongin. Tadi gini, Nek. Tadi lu ngomongnya begitu. Kalau kita ngomongin macam begini. Itu juga ditanya. Mas Gun? Ya. Dul? Ya. Bisa minggir nggak? Oh. Coba agak permisi dikit ya, agak permisi dikit. Oh, sana. Oh. Udah, Mbak, silakan. Ini loh Neng, saya sama dia pengen nanya sama kamu. Seandainya nanti di dalam pernikahannya si Sista, siapa yang lebih pantas jadi walinya? Saya apa Bopak? Itu. Pasti aku kan? Bukan dong, bukan Bang Bopak dong walinya. Udah diganti. Puas. Dari tadi tuh pede banget, pengen jadi wali. Saya lebih pantas, ya nggak? Enggak juga. Mohon maaf kalau saya boleh ngasih masukan sama Pak RT dan juga orang kaya. Yang menjadi wali seharusnya adalah... Kamu nggak usah ikut campurin masalah ini urusan saya sama Neng Rati kok. Nggak perlu kamu orang lain kok ya. Markete ya kan dia cuma ngasih saran orang lain, orang dia jadi warga mari kok. Ini masa intern terus. Ya, kalau berkenan sebetulnya dalam hukum Islam itu yang menjadi wali adalah garis keturunan almarhum suaminya Mbak Rati. Di sini kan ada Mas Adam ya? Ya, betul. Hah? Ada Adam. Ada Adam. Ya, kalau berkenan sih Mbak Rati, saya menjadi saksi nggak apa-apa. Oh, Iya. mau ya? Boleh ya Bang Daus ya? Pas banget Mas Gun. Ya, terima kasih. Kalau berkenan Mbak Rati,
Memang bisa ya berarti ya? Bisa ya, Bang Bisa. Daus ya? Nah, muka juga udah mirip-mirip banget kan sama Adam Boleh juga. ya, boleh ya? Yes, Oh, deh. boleh bisa. Ya, nanti Oh, kita ya? tanyain aja langsung gimana. Iya, nanti boleh ditanyain Ah, langsung ya. Bang Daus, lapar nih. Pesan ketoprak dong. Iya, berapa? Mas Gun mau nggak ketoprak? Lapar nggak? Lapar sih belum makan kebetulan. Lapar ya. Ini apa? Sedang, pedas. Sedang aja. Sama kayak Mbak Rati kan? Oh ya udah, berarti dua ya Bang Daus. Ya, Tolong oke. diantarin ke rumah ya. Nanti kita makan di rumah. Oh, dianterin ke rumah? Iya. Berdua makan di rumah? Iya, seru banget, good looking ini. Pamit dulu ya, Pak RT. Iya. Pak, Bang Daus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Ya. Yuk. Yuk. Ya jalannya, waalaikumsalam. Sampai grogi gitu Mama Adam jalannya sama Mas Gun. Lah gua aja banget. Kenang apa sih? Kualat. Masa baru 3 bulan kos di sini, barang-barang saya banyak banget yang hilang. Sekarang gini ya, Cak. Kamu tahu nggak siapa pelakunya siapa? Kalau saya ngeliat, ngapain saya lapor ke ibu? Saya tarik orangnya, saya laporin ke Pak RT. Sekarang gini ya, Cak. Kamu lapor ke saya juga percuma. Memangnya saya itu awasin kamar kalian satu persatu apa? Saya bukan security ya. Saya pemilik tempat kos ini. Tapi barang-barang saya hilangnya di kamar, Bu. Padahal kamarnya dikunci. Kok bisa hilang mulu sih? Selain anak kos lain, yang di rumah ini kan cuma Bu Emma sama Piko. Saya bisa duga. Pasti itu pelakunya Piko. Ya, Piko. Kamu sabar ya. Piko! 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 Astaga, ini orang budek apa ya? Sebentar ya. Piko! Piko, astaga. Kamu dari tadi saya panggil, diam aja. Sekarang kamu ngaku. Aku ke Caca bahwa kamu selama ini yang udah ngambil barang-barang Caca, iya kan? Bukan. Jangan bohong kamu. Gak ngaku lagi. Kamu kan yang selama ini selalu bersihin rumah ini. Jadi pasti kamu yang ngambil barang-barang Caca. Ngaku kamu. Bukan. Ngaku. Bukan. Astaga. Ih, Caca gini aja ya. Di mana-mana maling memang gak pernah ada yang mau ngaku. Iya kan? Tapi kalau udah dihukum, biasanya dia pasti ngaku. Jadi biar saya kasih hukuman dulu ke dia ya. Yuk sini kamu. Bukan. Sini kamu. Sini Piko. Loh, Cak, lo mau kemana? Lo mau keluar dari kosan ini? Iyalah, udah gak betah gue. Loh, kosan ini udah gak aman lagi. Kenapa? Megan, lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Barang-barang gue hilang terus. Padahal, kamar selalu gue kunci. Tadi gue lapor sama Bu Emma, katanya sih yang ngambil si Piko. Masa sih? Seorang Piko? Gak mungkin, Cak. Gue saranin, mending lo pindah kosan deh. Biar barang-barang lo gak hilang terus. Aduh, Cak. Tapi gue udah ngerasa nyaman di sini. Ya, tapi nanti gue lihat sikonnya lagi lah. Anyway, lo hati-hati ya. Berangkatnya, gue mau masuk dulu nih ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih. Mas Bisma kenapa sih? Dempet-dempet gini. Ini kan Mas Bisma itu duduknya di atas pohon sana loh. Bisa. Berarti Sama rambutnya. Jom, itu kan si Aldo sama Sista mau nikah, ya kan, udah lamaran kemarin. Emang Jum gak ngiri? Ngapain Jum tuh ngiri? Harusnya kalau lihat orang bahagia itu kita juga ikut bersyukur. Sedikit sih ngirinya, tapi positif. Jum kan juga berdoa, mudah-mudahan Allah SWT ngasih Jum jodoh yang terbaik. Selama ini udah di ujung tombak, dia ngacir lagi. Udah di ujung tombak lagi, dia ngibrit lagi. Gitu loh Bang Daus. Gimana kalau Jum nikah sama Abang? Bang. Bang, Bang, kenapa? Kalau lo udah tawon. Enggak, tadi denger aja ngomong gitu. Kawin sama siapa? Sama saya, Bang. Modal lu apa? Bener banget Bang Daus. Modal lu cuma Modalnya motor. apa sih?
Berani ngelamar Njum itu? Itu motor saya, Bang. Motor. Terus motor lu apain? Jual. Terus udah nikah menjuk. Nikah itu kudu punya modal. Kalau motor lu jual bakal modal nikah. Lu narik pakai apa? Hah? Narik pakai apa lu, gerobak? Gini dong. Jawab itu pertanyaannya Bang Daus. Iya. Mendingan sama Bang Emil aja. Hati-hati tuh. Maaf Neng Juminten sayang. Mendingan sama Bang Emil aja. Kalau masalah modal itu Bang Emil udah siapin semuanya. Neng Juminten mau rumah yang di Taman Mini, tinggal pilih, tinggal nikmati aja. Apa lo kata? Rumah hidup lagi numpang sama gua. Astaga, kamar gue kenapa berantakan kayak gini sih? Ini juga, meja gue kenapa berantakan gini sih? Ih, siapa sih yang berantakin? Assalamualaikum. 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 Sista, jadi gimana nih? Persiapan pernikahan kamu masih ada lagi yang belum selesai? Kalau ada biar dikelarin hari ini aja, biar besok kalian tinggal nyantai. Coba Sista cek dulu ya. Kayaknya udah semua kok, Kak. Tinggal nunggu hari H aja. Udah bener belum? Nggak ada yang kelewat kan? Nih, coba deh kamu cek juga. Tuh. Coba lihat ya. Gimana? Iya kak, udah nggak ada yang kelewat nih. Alhamdulillah. Kalian harus fokus buat hari job kabul, jangan kebanyakan pikiran, ya. Iya Mas Adam. Seru juga ya ngeliat mereka berdua. Kalian kapan? Kebetulan lagi lapar. Iya, Dam. Lapar kan? Iya, Dam. Bang Daus, Bang Daus. Bang Daus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben sampai rame banget manggil abang. Bang Daus, ketoprak 4. Yesterday. Dok, ngapain masih di mari? Bukannya pulang, diem di rumah. Kan mau nikah, mau jadi nganten. Pamali, ngayap gitu. Hah? Kalau kata orang dulu mah lagi dipingit. Astagfirullahaladzim, Bang Daus. Pamali itu nggak ada. Kita aja yang ngelestariin. Iya, bukan begitu, Dam. Ntar kalau misalnya ini kecelakaan gimana? Astagfirullahaladzim. Iya kan? Astagfirullahaladzim, Bang Daus. Itu mah gara-gara pengantinnya aja. Nggak konsentrasi waktu nyetir. Atau memang udah musibah dari Allah SWT. Ledor ya? Iya, bener banget tuh. Nih ya, mungkin kan kalau orang nikah tuh banyak pikiran. Nah, jadi pengantinnya tuh pas nyetir mikirin pernikahannya terus. Jadi nggak fokus nyetirnya, makanya kecelakaan gitu. Oh, yesterday. Mikirin tenda belum dibayar. Orkes juga ya. Baru DP cepet. Bang Daus, jadi pamali itu nggak ada ya? Itu karena orangnya aja. Sekarang saya lapar. Iya bang. Dari tadi ngomong terus, kapan jadinya nih ketoprak? Sorry, jadi lupa ya. Oke, itu mundur. Mulai dari sekarang. 3, 2, 1, dikit. Yesterday! Megan? Megan? Gak ada orang seperti ini. Dia lagi keluar. Kesempatan bagus ini. Ngapain Bu Emma masuk ke kamar gue? Jangan-jangan selama ini dia lagi yang ngambil barang-barang anak kos. Bu Emma? Jadi selama ini Bu Emma yang ngambil semua barang-barang anak-anak kos? Sumpah ya Bu. Megan, begini. Ini tidak seperti apa yang kamu lihat dan apa yang kamu pikirkan. Megan? Astaga.
Astaga, astaga. Dia mati. Dia mati. Kenapa jadi begini? Aduh, kacau. Kacau ini. Aduh, astaga. Astaga. Dia mati. Megan mati. Apa yang harus aku lakukan? Aku umpetin kamar mandi. Oh, gak mungkin. Aku umpetin di mana? Sekarang tutup pakai tanah. Piko, kamu tuh bikin saya kaget jatuh nggak? Enggak usah. Saya nggak butuh bantuan kamu. Sekarang kamu masuk. Urusan kerjaan kamu udah nggak usah. Saya bilang nggak usah. Ayo, cepetan masuk ke dalam. Atau saya pecat kamu ya? Oh, saya pecat. Masuk. Astaga, hampir aja nih jantung copot. Orderan jenazah. Om Bondan. Halo, Assalamualaikum. Om? Bisa? Kapan, Om? Om, jangan lusa, Om. Kalau bisa besok aja, soalnya kalau lusa udah sibuk ngurusin nikahan Sista. Yaudah, oke, aman. Oke, Om. Assalamualaikum. Kenapa? Om Bondan minta tolong cariin kos-kosan buat Suci, anaknya, sepupu aku. Jadi Suci mau datang ke nikahan Sista. Terus sekalian dia mau cari kos karena kebetulan dapat kerjaan dekat kampung ini. Aku temenin ya? Jangan. Aku sendiri aja cuma nyari kos-kosan doang. Oh, tapi jadi sepupu kamu mau datang gitu maksudnya ke nikahan Sista? Iya. Yuk. Ya. Kok saya masih kepikiran soal Piko ya? Gimana kalau ternyata Piko itu ngelihat saya nguburin Megan? Aduh, kacau. Bisa-bisa nanti dia bakal ngelaporin. Kalaupun dia coba-coba mau ngelaporin ke orang-orang, ke Pak RT atau ke siapapun juga, nggak akan mudah. Iya, dia kan ngomongnya agak susah. Iya, orang pasti bakal susah untuk mahamin maksud omongan dia. Ya, aman, Bego, aman. Astaga, ini yang baru benar-benar kacau. Gimana kalau ternyata orang tuanya Megan yang cari keberadaannya Megan, terus mereka ngelaporin ke polisi. Astaga, ini benar-benar gawat. Kelasnya bergerak sendiri. Tadi ada di sini kan? Astaga, apa-apaan ini? Lepasin saya bilang, lepas saya bilang, lepas! Piko.
Mari silahkan. Jadi begini, yang kosong kamarnya tinggal ini aja Cantik. Yang lain udah keisi semuanya. Gimana Cantik? Oh sebentar. Biar ibu buka dulu pintunya ya. Oh ini. Gimana? Kamu suka nggak? Cocok nggak sama suasananya? Suka kok Mas. Ya udah aku ngekos di sini aja ya. Kalau begitu ibu tinggal dulu ya. Ibu soalnya mau panggil pembantu untuk bersih-bersihin kamar. Ya. Tinggal dulu ya. Makasih, Bu. Kamu yakin mau ngekos di sini? Yakin. Mas kenapa sih nanya begitu? Tadinya aku mau nawarin kamu tinggal di rumah aku. Kan uang ngekosnya lumayan buat ditabung. Justru aku malah yang pengen ngekos kan biar nggak ngerepotin Mas Adam sama Tante Rati. Kalau di rumah kan enak, kalau ada apa-apa ada Sista. Udah Mas nggak apa-apa, aku di sini aja kok. Astagfirullahaladzim. Mas Adam kenapa? Enggak ada apa-apa. Aku bantuin bawain tas kamu. Oh, iya. Kayak ada orang deh. Kok merinding ya? Lucu. Mama. Kenapa Sista? Kenapa? Gawat. Cincin pernikahannya ketinggalan Ma di sini. Aduh. Astaga, Aldo tuh teledor banget sih. Gimana sih? Kamu telepon Bisma, suruh Bisma sekarang kesini terus anterin cincinnya ke sana, cepetan. Iya benar. Coba. Assalamualaikum Bang Bisma. Sepi. Udah berangkat semua sepertinya. Bu Emma? Bu Emma mau kemana? Suci, kamu masih ada di sini. Kirain kamu udah pergi juga seperti anak-anak yang lain. Ini saya lagi mau lihat keadaan di rumah, terus keadaan kamar-kamar di atas udah pada dikunci apa belum gitu. Kirain kenapa? Mari ya. Iya, Bu, bentar. Bu. Ya. Kayaknya tadi aku ada beberapa kali ngelihat ada yang seliweran gitu deh. Seliweran? Tapi kayaknya bukan manusia, Bu. Kamu ngelihatnya di mana? Di kamar. Di kamar? Mungkin kamu salah lihat kali. Bisa jadi itu cuman pantulan cahaya yang pas kebetulan ada anak-anak yang masuk ke dalam kamar. Tapi kayaknya aku nggak salah lihat deh, Bu, tadi. Suci, sekarang gini ya. Yang kos di tempat ibu ini udah banyak sekali. Dan nggak pernah tuh ada kejadian seperti yang kamu ceritakan barusan. Sepertinya kamu kebanyakan nonton film horor ya. Saya tinggal dulu. Iya, Bu. Kalau gue ngelamar Enjum pakai cincin kayak begini, resep kali ya. Enjum pasti mau ini. Tapi sebelum ke Enjum, gue latihan dulu. Kali dengan latihan, gue udah pasnya jadi aman. Wahai Enjum Juwita hatiku, sudikah engkau menerima? Woi! Jambret! Itu kan punya gua! Punya orang ya lo! Gua ganti gimana ini? Gua cuma latihan doang. Punya orang. Kan cakep kan? Loh,
Ini meja kenapa di sini lagi? Hah? Bang Bopak tadi yang nyuruh kan katanya di sini. Ini ngalangin jalan, gimana orang mau masuk? Pak RT gimana sih di Orang sini? nggak bisa lewat dong. Udah bener-bener di sini kok dipindahin. Gimana sih kamu? Tapi kan sini bisa setan. Gimana? Tamu kan susah kalau begini. Bapak, Pak RT, aduh ini ada apa? Ribut-ribut jadi bikin pusing Ini ya. loh meja ini sudah benar-benar saya taruh di sini. Tamu datang langsung di sini, tanda tangan, terima tamu. Tapi mana Masa taruh di bagus di sini? sini. Kamu tuh ngada-ngada aja. Jangan ribut dong, kan ini mau hari baik. Kalau menurut Mas Gun, bagusnya mejanya ditaruh di mana? Tunggu. Kalau di sini Ya, Aduh. kurang bagus. orang kaya. Ya. Iya. Pak RT, udah tolong diangkat. Tolong diangkat mejanya. Pindah kemana Dipindah, yang sini, lurus aja. Ikutin Coba. dong Pak RT, Bang Bopak. Iya, Ini iya. diarahin Sini. kemana? Sini, ya. Nah. Gini, Pak RT. Gini. Nah. Stop. Sini. Nah. Oke, di sini gini pas. ya. Oke, saya mau bikin skemanya ya. Ini orang kaya lagi mau terima tamu. Ceritanya Pak RT tamunya di situ posisinya. Oke. Pak RT masuk. Ceritanya. Masuk. Isi buku tamu. Oh ini pas ini ya, posisinya pas posisinya ya. pas kan? Ini temennya Sista ya? Iya. Oh iya. Amplopnya mana? Sebelah sini. Oh iya. Makasih ya. Iya. Makasih. Ya. Pas kan? Pak RT? Iya. Ini berarti posisinya pas di sini Pas ya, di Mas sini Gun ya. Oh ya udah, Yaudah. ini udah cukup di sini aja mejanya, kita beresin yang lain ya Pak RT, Bang Bopak ya. Iya. Ayo Mas Gun ya. Tolong sekalian diberesin. Ya. Ayo. Seger banget kalau udah minum nih. Iya benar. Jamunya Neng Juminten. Setelah tahu loh Mbak Sista nikah, jadi searching, googling itu loh. Iya. Cocok tuh. Pasti tuh. Nangis juga milih dia duduk. Ini habis lihat cincin kawin. Kue cincin dateng. Akar kelapa, Pak. Lihat, mukanya nggak bisa dibedain. Antara nangis sama takut nggak bisa dibedain lihat mukanya. Sama aja giginya nongol-nongol juga. Memang gigi saya nongol. Nggak, ini ntar tentuin. Ini mukanya yang takut apa yang sedih? Iya. Lo harus tentuin. Iya, ekspresinya yang mana? Coba takut gimana lo, muka takut lo? Coba. Nah gitu. Kalau sedih? Sama. Masa yang begini pakai pancing-pancing kayak begitu? Udah cerita deh. Bang, gini. Iya. Tadi tuh saya bawa kotak cincin. Neng Sista kasih ke Aldo. Terus? Di tengah jalan, saya iseng-iseng latihan buat ngelamar Njum pakai kotak cincin itu. Iya. Pas saya bilang begini, Neng Njum, sudikah dirimu menerima cincin ini? Tiba-tiba orang dijauh. Halo, ganti pakai apa saya? Pasti kan cincinnya mahal itu bang. Kualat sih lo. Takutnya saya. Ledor sih. Kalau Aldo dateng, tanyain itu. Lu bayangin, gara-gara ulahnya lu begitu, yang dirugin bukan Aldo sama Sisa doang, tapi semua keluarganya bakal malu. Iya. Itu juga udah keburu bikin kebaya lo, gimana sih? Lo apa gagal nikah gara-gara itu kan bang ya? Aduh. Yesterday lah. Buat Isnin ceritanya, lu tanggung jawab lu. Berani lu. Kebahagiaan orang lain jadi terpending gara-gara Mas Bisma. Tanggung jawab dong, jangan kayak begitu. Kasih amanah Buset, kok. Nggak lu bisa datang dijaga dengan orangnya. baik. Pas banget. Waalaikumsalam. Aduh. Dok, maafin gua dok ya. Maafin gua dok. Maafin gua dok. Maafin gua udah teledor dok, maafin gua ya. Kenapa? Tapi jangan marah sama gua ya. Tadi kan Sita ngasih kotak cincin ke saya, suruh kasih ke Aldo. Pantakan di jalan, dijambet orang. Aduh, maafin gua dok. bentar. Tapi mukanya Bang Bisma nggak apa kan? Nggak ada yang lecet? Hah? Muka emang begini dok. Gila kamu kasih berantakan. Ngomong pakai lecet, mukanya kapalan semua. Tebel. Bercanda bahaya pada. Coba diratain dulu kan Jum tadi bilang. Muka gua tembok. Ngatain mulu dari tadi gua. Maafin gua dok. Iya. Kalau ganti mahal pisan itu dok. Nggak punya duit. Nggak apa-apa.
Oh, lu tenang banget sih. Kenapa Iya, emang? soalnya itu cuma tempatnya doang. Cincinnya ada di rumah gua. Justru gua kemarin nih mau minta tolong sama Bang Emil atau nggak Bang Bisma buat beli kotaknya itu. Gue ganti kotaknya doang. Ya. Itu mah kecil bang. Di Bang Eka juga banyak. Tak gue beliin dah begitu mah. Bang, tapi itu belinya di Singapura, Bang. Pesanan khusus. Singapura? Oh gitu dok. Emang berapaan harga kotaknya itu? 15.000. 15.000 aja pakai ke Singapura. Ke Bang Eka gue bisa beli 7, 10 yang kayak gitu mah. Oh. Iya. Bang, tapi $15.000. Hah? 15.000 dolar. Sekitar 15 juta. Gampang itu mah. Gue bisa beli 7. Apa iya ya? Suci juga ngeliat. Astaga. Kayak ada yang nyenggol tangan aku tadi barusan. Oh, berdarah. Aduh. Piko! Kok kakinya nggak bisa diangkat? Astaga! Pergi kamu! Lepasin kaki saya! Lepasin! Lepasin! Pergi nggak? Lepasin! Lepasin! Kamu ya? Kamu bikin kaget saya aja. Dari tadi saya panggil-panggil kamu nggak muncul-muncul juga. Hah? Sekarang beri kamu. Awas, awas, awas. Awas. Mbak, Mbak kenapa nangis, Mbak? Mbak? Loh, cepet banget hilangnya. Aduh, Bu Emma. Suci, kamu nih ngapain malam-malam kok berdiri di sini? Aduh itu Bu, tadi tuh ada cewek yang nangis-nangis. Pas aku tanya dianya jalan ke sini. Pas aku nyamperin, nggak tahu dia hilang kemana. Oh, itu mungkin tetangga sebelah. Jadi kamu nggak usah ladenin. Yuk masuk. Tetangga, emang tetangga sering begitu ya Bu? Iya, dia sering sekali kayak gitu. Orangnya agak stres, jadi ya kamu nggak perlu cariin dia. Ayo masuk. Oh iya Bu, Ya? itu tadi aku kehilangan uang deh. Padahal uangnya aku taruh di lemari loh. Berarti kosan ini emang nggak aman dong Bu. Kalau misalkan uang aku aja yang aku taruh di lemari bisa hilang. Padahal pintunya aku kunci loh Bu. Suci, kamu serius itu? Iya. Kamu tenang aja. Ibu kasih tahu ke kamu ya, tempat kos ini sangat aman sekali. Dan ibu tahu betul siapa yang udah ngambil uang kamu. Ibu akan kasih pelajaran ke dia. Piko, kamu ngambil uangnya Suci kan? Aku kamu. Ngaku saya bilang. Balikin saya bilang. Mana mah? Balikin. Bu, udah balikin, Bu. balikin. Bu, jangan. Aduh, kasihan si Piko. Udah Bu, biarin aja. Lagian Suci udah ikhlasin kok uang Suci yang hilang. Kebiasaan kamu ya, kebiasaan bener-bener. Suci, saya benar-benar minta maaf banget sama kamu ya. Tapi ini sebenarnya nggak bisa dibiarkan begitu aja. Udah Ibu, kasihan Pikonya. Awas kamu ya, awas. Jangan pernah ulangin sekali lagi. Ingat. Akhirnya ya. Juga sabar lo pengen lihat Mbak Sista. Pasti cantik banget. Teh, nyari apaan sih? Woi. Teh, nyari apaan? Nyari apaan deh? Ye, kapan? Kagak saya umpetin, Teh. Awas Mic-nya berantakan. mana mic-nya? Awas berantakan. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
jelas kamu ya. Kenapa sih, Teh? Aku yang bawain acara ini. Yang bawa acara saya, Mik. Ini calon anakku. Saya mau ngomong kok, udah pertama. Pantas gimana sekolah? Sini, Mik. Sini ya. Apa nih nggak bisa nggak? Aku mau ngomong. Aku mau MC. Stop. Aduh, ini ada apa sih Bang Bopak, Pak RT? Ini bawa dia. Ini Purati ngapain acara ini kan udah aku yang nanganin. Ini kan calon anak aku yang lagi mau nikah. Ini jadi masalahnya apa? Nih, dia rebutan mic. Ya ampun, rebutan mic. Sini mic-nya. Sini. Ya udah, makasih Purati. Ih, apa? Bang Bopak, Pak RT, kan saya udah bilang MC-nya adalah Mas Gun. Silakan Mas Gun. Oh, Mas Gun MC-nya. Jadi panas. Saya yang ditugaskan sama Mbak Ratih untuk menjadi seorang MC untuk pernikahan putranya gitu. Nggak terbukti bisa nge-MC di mana, suaranya aja nggak bagus. Semua duduk aja. Duduk. Duduk aja dulu biar damai Mas. Iya, silakan, Mas Gun. Cantik. Piko! Kamu pikir siapa? Kamu. Apa sih kamu? Piko, kamu jangan ikut campur ya. Biarkan saya masuk ke dalam kamar anak-anak kos saya dan ngambil barang-barangnya kamu. Nggak usah ngatur saya kamu. Pergi. Mas. Pergi kamu. Awas. Jangan ikut campur. Piko, kamu dengar ya. Buat apa saya buka usaha kos-kosan nggak mendapatkan keuntungan lebih? Kamu pergi. Kamu pergi. Piko. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Aldo dan saudara Sista, apakah kalian siap untuk dinikahkan, untuk dijadikan satu keluarga? Siap. Ijab kabul pernikahan ini akan dipimpin oleh wali dari saudara Sista, yaitu saudara Adam. Silakan Mas Adam. Iya, Pak. Udah siap, Dok? Insya Allah siap, Mas. Bismillah. Udah. Mas Adam, Ke kosan kamu? Ada apa, Suci? Mas, aku melihat penampakan arwah, Mas. Ya di sini, dia teriak minta tolong. Astagfirullahaladzim. Terus kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa, cuma aku takut banget. Aku nggak berani kemana-mana. Yaudah. Kamu tunggu di situ. Aku kesana sekarang ya. Iya. Mas, Suci kenapa? Dia digangguin arwah. Terus arwahnya minta tolong gitu, Sista. Ya Allah. Mas Adam harus kesana sekarang. Kasian dia ketakutan. Aku ikut, Dam.
Dok, kita juga ikut yuk. Kita bantuin si Suci. Iya. Loh, kalian ngapain ikut? Kalian kan habis nikah, pengantin baru, kan mau prepare buat malam pertama. Ini malah ikut-ikut. Kakaknya bisa aja, nggak apa-apa kak. Biar kita bantuin Suci juga, ya. Iya udah, kalian tunggu sebentar. Mas Adam siap-siap dulu ya. Iya. Suci. Kamu gak apa-apa? Syukurlah udah datang. Aku takut banget, Mas. Suara cewek itu terus-terusan muncul soalnya. Astagfirullahaladzim. Udah, kamu tenang, gak usah ketakutan lagi. Untuk malam ini, lebih baik kamu tidur di rumah kita ya, Sista ya? Iya. Atau mau aku cariin tempat kos yang baru? Nah, Mas Adam. Aku tahu tempat kos yang bagus. Jujur ya, Suci. Waktu awal aku kesini, aku lihat ada arwah perempuan. Karena aku nggak mau kamu takut, jadi aku diam aja. Pantesan. Sista. Ada arwah di sini, Mas. Dia yang pernah kos di sini dan dia dibunuh. Ciri-cirinya gimana? Ibu-ibu, ya sekitar umur 40-an. Terus rambutnya hitam. Oh ya ampun, itu Bu Emma. Ingat nggak Mas Adam yang punya kosan ini? Astagfirullahaladzim. Dia niatnya mau mencuri barang di kamar kos ini. Tapi karena ketahuan, akhirnya cewek itu dibunuh sama dia. Astaga, ternyata pencurinya Bu Emma. Ternyata bukan si Piko. Mas, aku tahu di mana aku. Gimana, Sis? Mas, ini tempatnya, Mas. Ini. Di sini? Iya. Harus. Hati-hati. Hati-hati, Dok. Iya, Sista. Astagfirullahaladzim. Siapa ya kalian ya? Hah? Dan ini beraninya masuk ke halaman rumah saya tanpa izin? Suci, kamu pasti kamu biang keroknya? Hah? Enggak. Mas, Bu. Mas Adam. Dia yang udah bunuh penghuni kos, Mas. Bilang apa kamu barusan? Bilang apa kamu? Itu artinya kalian semua sudah tahu kalau saya yang bunuh Megan. Gak apa-apa. Kalau begitu, artinya kalian semua harus mati. Jangan macam-macam sama saya. Dan kamu juga harus mati terlebih dahulu. Kamu harus mati disaksikan oleh teman-teman kamu. Kamu biang kerok. Piko, jadi kamu yang mukul saya? Keterlaluan kamu ya. Bu, Ibu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa illallah, la ilaha 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 illallah. Astagfirullahaladzim. Tenang Piko ya, ente tenang. Astagfirullahaladzim Pak Ustaz. Ini kenapa jenazah jatuh di danau? Ini adalah salah satu azab dunia yang ditunjukin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Mencuri adalah salah satu perbuatan yang dosanya besar. Apalagi disertai dengan memfitnah seseorang yang tidak pernah melakukan perbuatan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Memfitnah sama juga kita memakan darah daging saudara seiman kita sendiri. Paham? Terus bagaimana ya Ustaz? Kita mesti rapiin jenazahnya.
Ya. Ayo Piko. Ayo. Nah Sista, nah Aldo, ini uang secukupnya ya, terima dari calon papamu. Ini apa, Om? Loh kok ini apa? Ini buat ongkos kan kamu keluar kota. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya? Bang Bopak maaf, mendingan ini dikasih ke yang lebih membutuhkan. Gitu ya. Masih banyak warga yang perlu ditolong. Betul itu, Neng. Iya. Ya sudah, kasihkan ke saya aja, nitip ke saya. Nanti saya serahkan sama orang-orang yang membutuhkan. Iya. Orang miskin, kan bisa bermanfaat. Iya. Jadi amal nanti ya. Amin. 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 Ma, Ya. Sista mau pergi dulu ya. Mau silaturahmi sama keluarganya Aldo. Iya, hati-hati ya. Aldo, Sistanya dijaga terus ya, jangan ditinggal-tinggal. Iya mah, Aldo juga pamit ya. Iya. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati ya. Iya. Jangan ribut. Kompak loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai kaki kiri ya kalau naik mobil. Apa sih? Salam berkeluarganya di sana. Aduh. Kaki dulu. Keluarga bahagia. Terus? Dah. Sorry. Neng, terus kapan kamu silaturahmi ke keluarga saya? Hah? Ngapain silaturahmi ke keluarganya Pak RT? Ya lagi mana layak teh. Datang ke situ silaturahmi. Bagusan datang ke rumah aku. Ningrat darah biru borjuis lagi. Beuh, yang datang juga bangsawan semua. Ngaco semua. Saya masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ratih.